Kalau do itu untuk I, you, we, they ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Rahka TV. Di video kali ini aku mau melanjutkan pembelajaran bahasa Inggris yang kemarin kalian udah tahu kan apa aja gitu yang dibahas. Nah, sekarang itu adalah lanjutan dari pembahasan kemarin. Beda lagi ya. Kemarin kan itu kalian masih ingat kan kita membuat kalimat sederhana dalam bahasa Inggris. Video kali ini aku mau menjelaskan auxiliary verb. Kalian harus tahu dulu itu apa itu auxiliary, kegunaannya untuk apa, dan ada berapa kelompok. Nah, auxiliary itu adalah kata kerja bantu dalam bahasa Inggris. Oke, auxiliary itu adalah kata kerja bantu dalam bahasa Inggris. Jadi kalau ada kata kerja bantu ini yang digunakan itu bukanlah verb yang biasa gitu. Jadi dengan adanya kata kerja bantu atau auxiliary ini dalam sebuah kalimat, pasti di depannya itu bukanlah kata kerja, melainkan kata sifat. Nah, kalian harus tahu dulu apa itu kata sifat, kata kerja ya. Kata kerja kemarin udah dibahas kan, ada dua kata kerja itu, regular verb dan irregular verb ya. Oke, sekarang kembali lagi ke auxiliary. Auxiliary itu tadi udah dibahas kata kerja bantu. Nah, auxiliary verb itu ada dua, dibagi dua kelompok. Yang pertama ada to be, to do, dan to have atau be, do, have. Dan yang kedua adalah modals. Kata kerja bantu ini berfungsi di dalam sebuah kalimat yang di depannya adalah kata sifat, atau bisa juga yang to do, to be, to have ini ya. Aku mau menjelaskan satu-satu. Jadi yang pertama kita akan bahas to do atau do ya. Contohnya do. Do ini kan ada dua ya. Do dan does gitu. Do dan does. Nah, do ini dipakai untuk masih ingat kan kata ganti subjek orang pertama itu ada I, you, we, they. Itu kata ganti orang pertama. Nah, yang kedua itu ada does. Kalau does ini kata ganti orang subjek, kata ganti orang ketiga ya. He, she, it. Penggunaannya kalau do itu untuk I, you, we, they ya. Kalau does itu untuk subjek he, she, it ya. Paham sampai situ? Nah, jadi kalau misalkan kita ingin membuat kalimat dengan memakai do ini, do atau does ini, kita tuh harus pertama contohnya kalau dalam kalimat gitu kan. Kalau do ini, do yang to do ini beda dengan to be ya. Kalau to be itu depannya harus kata sifat. Kalau to do ini depannya harus kata kerja ya. Ingat. Jadi kalau misalkan ada kalimat gini, I know the, misalkan ya, I know Prabu, atau ya I know Sinta contohnya ya. I know Sinta. Nah, ini jadi do ini dipakai untuk kalimat negatif dan interrogatif. Kalimat negatif itu di akhir selalu ada kata not ya. Ditandai dengan kata not, itu berarti kalimat negatif cirinya ya. Yang kedua, kalimat interrogatif itu kalimat tanya. Nah, do ini dipakai dalam kalimat interrogatif dan negatif. Nah, yang pertama misalkan do. Contoh kalimat positifnya I know Sinta. Nah, untuk kalimat interrogatifnya jadi do I Sinta? Do I know Sinta? Jadi, do I know Sinta? Jadi, si do-nya itu dikedepanin posisinya kalau untuk kalimat tanya atau interrogatif. Tinggal ubah posisi aja gitu. Kalau dari
kalimat positifnya atau tinggal tambahinnya di depan gitu kan. Tinggal tambahin di depan tuh, sama dengan das begitu juga kan, kalimat positifnya I know Sinta, jadi ditambahin di depan si do-nya, do I know Sinta. Nah itu ya untuk kalimat. Untuk dasnya berarti kalau das ganti aja subjeknya, misalkan she knows Sinta misalkan, itu kalimat positifnya ya. Jadi kalimat interrogatifnya atau kalimat tanyanya itu jadi does she know Sinta, ya jelas sampai sana. Nah kalau misalkan kalimat negatif tinggal tambahin not aja, tapi posisinya setelah subjek ya, ingat posisinya setelah subjek. Contoh, I don't know Sinta, I don't know Sinta ya, I don't know Sinta, I don't not Sinta. Kalau dijelasin jadi bisa disingkat ya, I do and kutip T itu dibacanya I don't ya, I don't. Kalau misalkan nggak disingkat jadi I do not Sinta, I do not know Sinta. Tapi lebih mudahan disingkat ya, jadi I don't know Sinta gitu. Nah kalau misalkan yang tadi does not, tinggal tambahin juga not ya, does. She doesn't kalau does itu, kalau does disingkat, does not disingkat jadi doesn't ya. She doesn't know Sinta. Nah gitu ya, lebih jadi tinggal tambahin not aja ya. Kalimatnya tetap positif tapi ditambahin not, cirinya itu ya. Terus to be ya, to be itu ada am, is, are. Kita ingat-ingatnya itu ya. To be itu ada am, is, are. Aku udah bahas tadi ya, kalau to be digunakan yang depannya itu adalah kata sifat ya. Contoh, I am teacher. Kata sifat tuh berbeda dengan kata kerja ya. Kalau kata sifat tuh kayak beautiful, kayak misalkan handsome, kayak terus profesi kayak teacher, dokter. Banyak ya kata sifat itu, kalian bisa cari-cari lagi kata sifat itu. Terus dirty atau misalkan clean, atau misalkan kind, clever, lazy ya, kayak gitu-gitulah ya. Nah ini harus memakai auxiliary to be, kata kerja bantu ya, atau to be, yaitu am, is, are. Contoh kalimatnya gampang juga. Contohnya I am a teacher. Nah I am a teacher itu kalimat positifnya. Kalau misalkan kalimat sama ya, jadi kalau to be ini digunakannya untuk positif, negatif, dan interrogatif, semua digunakan ya. Kalau berbeda dengan dulu tadi, digunakannya untuk kalimat pertanyaan yang interrogatif sama negatif. Kalau ini semuanya digunakan ya. Contohnya I am a teacher. Nah itu kan kalimat positifnya. Nah kalau yang kedua itu, kalau interrogatifnya itu tinggal dialihkan posisinya ke depan. Jadi am I a teacher? Dan yang terakhir, yang negatifnya itu tinggal tambahin not juga. Contohnya I am not a teacher. Nah gitu ya, simple. Nah kalau misalkan are, kalau is perbedaannya tuh am, is. Kalau am itu digunakannya untuk I, untuk subjek, kata ganti subjeknya itu I ya. Kalau untuk are itu untuk kata ganti subjek jamak, kayak they, we, you, we, they itu pakai are ya. Kalau misalkan yang is itu untuk he, she, it ya. Nah itu penggunaan untuk kata ganti subjeknya. Contoh kalimat lagi ya, untuk penggunaan is.
Contohnya, she is kind misalnya, dia baik. Nah, she is kind. Nah, untuk kalimat pertanyaannya tinggal is she kind, ya, tinggal dibalik ke depan isinya. Kalau yang negatifnya he is not kind atau he isn't kind. Kalau itu kalau disingkat ya. Kalau misalkan enggak, he is not kind. Nah, gitu. Itu untuk penjelasan to be ya. Nah, yang ketiga itu adalah to have. Yang pertama kan to do, to be, to have. Nah, have ini biasanya digunakan untuk bentuk perfect tense, present dan past. Have itu ada dua varian. Yang pertama ada have, ada has. Kalau have itu digunakan untuk I, you, they, itu pakai have ya. Kalau has itu untuk he, she, it. Contohnya ya, dalam bentuk past misalkan ya. Jadi kan itu menggunakan verb 3 ya. Misalkan have you seen Sinta everywhere? Misalkan itu kan langsung ke negatif. Have you seen Sinta everywhere? Atau you have seen, kalau misalkan positifnya you have seen Sinta everywhere. Nah, gitu ya. Kalau untuk has, contoh kalimatnya she has not finished her assignment. Jadi dia belum menyelesaikan tugas dia. She has not finished her assignment, misalkan gitu kan contohnya. Jadi ini menggunakan verb 3 ya kalau untuk past perfect gitu ya. Jadi untuk penjelasan to have kalian bisa tanyakan mungkin nanti di kolom komentar, dan kalian bisa baca-baca lagi. Itu yang bisa aku jelaskan. Nah, yang kedua tadi kan ada auxiliary to verb ya, to be, to do, to have tadi. Yang kedua itu ada modals itu sama kata kerja bantu. Contoh-contoh modals itu kayak can, may, will, shall, must, could, might, could, nah, dan lain-lain ya. Pure modals itu pure modals yang tadi aku sebutkan ya. Kalau untuk can, may, must, will, shall, should, can, may, will, must, should, shall itu untuk present ya, untuk present masa sekarang. Kalau untuk pastnya jadi can jadi could, may jadi might, must jadi had to, will jadi would, shall jadi should ya. Shall jadi should. Untuk contoh-contoh kalimatnya biasa. Jadi I can, misalkan I can read, tidak bisa membaca. Kalau jadi modal ini untuk semua subjek ya, contoh-contoh modal ini. Terus I can read, kalau negatifnya di I cannot read. Kalau interrogatifnya can I read. Nah, gitu aja ya penggunaan to do, to be, to have, dan modals. Itu semua adalah auxiliary verb atau kata kerja bantu dalam bahasa Inggris. Tinggal kalian latihan di rumah untuk membuat kalimat-kalimatnya. Nah, sekian dulu penjelasan dari aku mengenai auxiliary verb. Semoga bermanfaat video kali ini. Dan jangan lupa like, subscribe, dan komen video ini. Jangan lupa nyalakan juga tombol notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.